Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Indah Getri Gunawan dengan NIM 241705122. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari LKM 7 Agama Hindu. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, kehidupan setelah kematian itu adalah topik yang telah menarik perhatian manusia sepanjang masa. Banyak orang bertanya-tanya, apakah hidup ini akan berakhir pada saat tubuh kita mati, ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik kehidupan fisik? Nah, Spiritual Science Research Foundation atau SSRF melakukan penelitian mendalam tentang fenomena ini menggunakan pendekatan spiritual. Nah, penelitian ini melibatkan para pencari Tuhan yang memiliki indera keenam atau ESP sehingga dapat mengamati realitas halus yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Nah, penelitian SSRF ini bertujuan untuk membantu manusia memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju tahap kehidupan yang baru di alam halus. Nah, selanjutnya konsep dasar kehidupan setelah kematian. Nah, menurut SSRF, ketika seorang meninggal dunia, hanya tubuh fisiknya saja yang berhenti berfungsi. Kesadaran jiwa yang terdiri dari tubuh mental, tubuh kausal, dan tubuh suprakausal itu tetap ada dan melanjutkan perjalanannya. Nah, jiwa yang telah meninggalkan tubuh fisik tidak langsung menuju surga ataupun neraka, melainkan melewati wilayah tertentu sebelum mencapai alam tujuan akhir. Nah, ini menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak berhenti begitu saja, tetapi berlanjut dalam bentuk perjalanan spiritual yang sangat dipengaruhi oleh kondisi batin dan juga karma. Selanjutnya ada perjalanan jiwa di wilayah orang mati atau Martya Loka. Nah, setelah kematian, jiwa memasuki wilayah perantara yang disebut Martya Loka atau wilayah orang mati. Nah, di tempat ini, jiwa menunggu sebelum dipindahkan ke salah satu dari 13 alam eksistensi halus yang sudah disusun dalam struktur spiritual alam semesta. Lama waktu jiwa tinggal di wilayah ini bergantung pada tingkat kesadaran spiritual dan beban karma yang ia bawa pada kehidupan sebelumnya. Nah, wilayah ini menjadi tempat bagi jiwa untuk melepas keterikatan terhadap dunia fisik dan mempersiapkan diri menuju tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ada alam eksistensi halus itu ada 3. Yang pertama ada alam rendah atau alam yang penuh penderitaan dan energi negatif. Kemudian yang kedua ada alam menengah atau dunia leluhur. Dan yang ketiga ada alam tinggi atau surga dan alam spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tingkat kesadaran spiritual. Nah, tingkat kesadaran spiritual seseorang dapat menentukan kemana jiwa akan pergi setelah kematian. Untuk dapat masuk ke surga, seseorang harus memiliki tingkat kesadaran spiritual minimal 60%. Nah, kebanyakan manusia di dunia ini tuh memiliki tingkat kesadaran spiritual yang rendah atau kurang dari 30%. Nah, sehingga perjalanan jiwa menuju alam yang lebih tinggi itu seringkali penuh tantangan. Selanjutnya ada komponen tubuh manusia. Yang pertama ada tubuh fisik atau tubuh yang mati pada saat kematian. Kemudian yang kedua ada tubuh mental atau pikiran dan juga emosi. Kemudian yang ketiga ada tubuh kausal atau intelektual. Dan yang keempat ada tubuh suprakausal atau ego halus. Nah, ketika tubuh fisik mati, tubuh-tubuh lainnya tetap hidup dan membawa jiwa melanjutkan perjalanannya ke alam halus. Selanjutnya ada energi halus yang mempengaruhi jiwa. Nah, dalam perjalanan spiritual, jiwa dipengaruhi oleh energi positif dan juga energi negatif. Energi positif membantu jiwa naik ke alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, energi negatif dapat menarik jiwa ke alam yang lebih rendah, menyebabkan penderitaan dan menghalangi perjalanan spiritual. Energi negatif ini bisa berasal dari entitas halus yang bersifat negatif. Selanjutnya ada pengaruh karma. Nah, karma memainkan peran penting dalam menentukan perjalanan jiwa. Karma adalah hasil dari tindakan, pikiran, dan juga perkataan manusia selama hidup. Karma baik akan membantu jiwa menuju alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, karma buruk dapat menyebabkan jiwa tertahan di dalam wilayah orang mati atau masuk ke dalam alam yang penuh penderitaan. Selanjutnya ada latihan spiritual. Nah, untuk membantu perjalanan jiwa setelah kematian, SSRF menganjurkan latihan spiritual yang konsisten. Latihan spiritual membantu meningkatkan kesadaran spiritual, membersihkan karma negatif, dan mempermudah perjalanan jiwa ke alam yang lebih tinggi. Contoh latihan spiritual yang disarankan SSRF adalah pengulangan nama Tuhan atau chanting sesuai tradisi spiritual yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya ada transformasi jiwa. Nah, setelah kematian, jiwa akan menjalani tahap transformasi di mana keterikatan dengan dunia fisik dilepaskan. Nah, jiwa akan dievaluasi berdasarkan karma yang telah diperoleh semasa hidupnya.
Proses ini membantu membentuk atau menentukan alam eksistensi yang akan dicapai. Jiwa-jiwa dengan latihan spiritual yang baik akan lebih mudah melewati tahap ini dan mencapai alam yang damai. Nah, jadi kesimpulannya adalah penelitian SSRF ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual jiwa. Setelah kematian, jiwa akan meninggalkan tubuh fisik, memasuki wilayah orang mati, dan kemudian dipindahkan ke salah satu dari 13 alam eksistensi halus. Nah, perjalanan ini dipengaruhi oleh karma dan tingkat kesadaran spiritual. Oleh karena itu, latihan spiritual sangat penting untuk membantu jiwa mencapai alam yang lebih tinggi dan menghindari penderitaan. Baik, sekian jawaban LKM 7 Agama Hindu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.